Oke, ide Ruby in the car. Kali ini tak hadapin ke jalanan aja ya biar percaya ini di jalan gitu dan nggak bosan melihat mukaku gitu. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang lalu lintas aja deh ya. Karena ini lagi di jalan gitu. Saya tuh berpikir bahwa kalau misalnya teman-teman pernah ke negara yang ya bukan harus negara lain lah ya, misalnya di kota, tapi di kota mana Indonesia ini yang berlalu lintasnya tuh baik gitu ya, kan nggak ada. Sedangkan kalau di katakan negara tetangga Singapura gitu, mungkin beberapa kota yang pernah disinggahi gitu, oh di sana kok tertib ya kayak gitu ya. Di sana pejalan kakinya baik, pemotornya baik, pengendara mobilnya baik, misalnya begitu. Kemudian merasa itu sebagai hal yang baik di negara itu. Sebenarnya itu yang baik itu siapa toh? Apakah warga negaranya, apakah sistemnya, apakah aparatnya gitu. Nah, saya itu punya pengalaman. Saya ngirim di video short saya kirim di TikTok juga, sering kali di TikTok dan beberapa kali di Instagram, nge-tag Satlantas juga. Saya nggak tahu harus ngomong ke siapa ya. Jadi di dekat rumah saya itu ada perempatan. Nah, penggambarannya perempatan ini kalau dari arah rumah saya maju ke depan gitu ya, ini perempatan nih rumah saya. Jalan di tempat saya ini jalan kecil, kemudian yang ke kanan kiri ini jalan besar, Solo Jogja, ke kanan ke Solo, ke kiri ke Jogja. Nah, di sejajar dengan jalan Solo Jogja ini ada rel kereta api. Nah, makanya rel kereta api di seberang jalan ya. Jadi tempat saya jalan Solo Jogja baru rel kereta api. Nah, kalau saya terus ke depan itu kan artinya ada jalan kecil juga di sana. Nah, jalan ini ramai banget karena ini adalah salah satu akses dari luar kota Klaten masuk ke kota Klaten gitu. Yang lewatin jalur mungkin ini jalur terbesar ya, karena dulu ini kan di dekat stasiun kereta gitu. Dulu di sebelah kanan itu ada lagi satu perlintasan, tapi itu sudah ditutup karena itu memang areanya KAI gitu. Nah, di situ tuh mobil kendaraan roda 4 itu nggak boleh masuk ke jalan yang di depan sana itu. Kalau dari sana boleh ya, mobil masuk ke sini boleh, tapi ke sana nggak boleh. Nah, itu tulisannya ada stopan yang merah strip putih itu. Terus ada tulisan kecuali roda 2. Nah, nggak tahu, dulu katanya ada istri pejabat yang naik roda 2 di situ ketilang atau gimana, terus akhirnya roda 2 boleh gitu ya. Tapi roda 4 tetap nggak boleh. Saya nggak tahu itu rumor atau gosip atau info yang benar, saya juga nggak tahu, dan saya nggak perlu tahu. Tapi intinya sekarang jalan ke situ itu nggak boleh dipakai kendaraan selain roda 2 gitu kan ya. Nah, di situ saya sering kali melihat bahwa masih saja ada kendaraan yang melaju, jadi tetap masuk ke jalur itu ada saja gitu. Roda 4 ya, roda 4 yang terus masuk itu. Dulu sempat awal-awal tuh sepertinya ada yang kena tilang, tetangga-tetangga saya pada kena tilang gitu. Terus akhirnya wah udah sekarang muter aja, dan seingat saya selalu muter. Itu adalah wujud dari, bukan wujud ketertiban, tapi sebenarnya itu wujud keadilan saja. Karena saya kalau lewat sana dan lewat sana dan ada mobil masuk itu rasanya kayak kesal gitu ya. Nah, saya tidak mau menjadi pihak yang dikesali oleh yang pihak sana gitu aja. Intinya begitu sih. Nah, tapi kan kalau sering gitu kan jadi nggak tertib kan. Saya sampai ngerekam, sampai dibilangin, ada yang komen kayak nggak pernah ngelakuin gitu aja dan seterusnya. Tapi ya ini tuh gimana sih sebenarnya? Sistemnya bagus sebenarnya dengan sistem seperti itu, mobil nggak boleh ke situ karena mobil tuh bisa muter jalan yang lain sebenarnya. Sempat saya satu hari ada truk kan
Mas khususnya udah 2, saya bilang begitu. Jawabannya, aku cuma ngambil di situ, loading di situ. Ya di situ juga ada pangkalan gas ya, mungkin terbesar di Klaten. Yang tergasnya ya pasti lewat situ karena hanya 100 meter dari situ. Kalau dia muter jalan ya bakalan jauh banget gitu ya, mungkin hampir sekilo gitu. Jadi perbandingannya 1:10, makanya dia nembus itu aja dan nggak apa-apa juga. Tapi kan juga misalnya ada polisi juga nggak tahu apakah mau ditilang atau gimana kan. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar gitu kan ada koneksi khusus gitu ya. Nah, jadi bagaimana kalau memang bayangan saya kalau berlalu lintas saja itu nggak tertib, rasanya menghilangkan yang lain-lain itu lebih sulit lah ya. Kita nggak usah ngomong pemberantasan korupsi gitu, apakah ada komisinya segala macam, itu semuanya bohong. Kalau dibilang bahasa kerennya bullshit gitu. Tapi rapiin dulu lah yang kelihatan. Itu korupsi itu nggak kelihatan di dalam sana, nggak ada yang tahu. Yang tahu ini aja loh. Misalnya kita lihat, wah ada yang melanggar, wah ditilang tuh, kan kita tahu tuh. Sehingga kita tahu bahwa oh iya penertiban pelanggaran itu ditertibkan. Nah kita tahu. Nah dengan kita tahu seperti itu kan mentalnya terbentuk kan ya, sosialnya terbentuk. Dari situ akan ada apa namanya, kesadaran. Orang akan sadar bahwa oh iya ya nggak boleh lah lewat situ karena itu nanti apa namanya, melanggar. Oh itu nanti ditilang, itu nanti SIM-nya dicabut dan seterusnya. Nah itu kan penting menurut saya. Jadi kalau dulu saya SMA pertama kali punya SIM usia 17 itu kan, SIM itu kalau sampai kecelakaan nanti dikasih tanda satu lubang. 2 kali kecelakaan 2 lubang, 3 kali SIM-nya dicabut, nggak boleh saya ambil SIM, nggak boleh cari SIM lagi kan gitu katanya gitu. Wah bisa gitu ya, berarti harus hati-hati. Nah hanya dari omong kayak gitu aja saya percaya loh. Tapi faktanya ya kayaknya enggak juga kan, enggak kayak gitu. Dan menurut saya nggak penting sih kalau misalnya kecelakaan, bukan kecelakaannya tapi pelanggarannya. Kalau udah kecelakaan ya udah kecelakaan aja karena itu kan nggak sengaja dan seterusnya. Tapi kalau pelanggaran itu ditindak, ditilang, kasih konsekuensi ya mungkin itu lebih baik. Dan konsekuensinya mungkin memang tidak harus duit ya, tidak harus ditilang duit, karena kalau yang punya duit banyak kan ditilang duit itu nggak masalah gitu kan. 100.000 ya udahlah kayak bayar tol aja, aku lewat sini 100.000 udah tak kasih gitu, sekalian buat sedekah, mungkin begitu. Nah kalau misalnya ada hukuman kayak hukuman apa namanya sosial gitu ya, suruh bersih atau suruh jalan jongkok atau suruh apa gitu, nah itu mungkin akan seru kan. Dulu katanya gitu kan, kalau lewat di depan kantor tertentu misalnya gitu, terus but atau ngapain gitu, akhirnya ditangkap terus gak diapa-apain, cuma disuruh sabunan, mandi pakai sabun batangan sampai sabunnya habis misalnya gitu kan. Itu kan kedinginan gitu. Nah itu sih yang ingin saya bagikan terkait dengan berlalu lintas. Jadi asumsi saya, hipotesa saya adalah kalau lalu lintas di satu kota, satu negara itu belum rapi, belum tertib, belum baik, jangan harap korupsinya akan tertib. Yang kelihatan aja nggak tertib, yang nggak kelihatan disuruh tertib, nggak masuk logika. Itu ya, hati-hati di jalan, jangan microslip. Kalau ngantuk minggir terus gerak-gerakan badan atau apa ya, teorinya gitu sih. Itu ya, yang penting jangan microslip. Kalau perlu bikin konten biar nggak microslipping. Itu oke, saya mau mengakhiri dengan komentar ini ya, kayak balapan itu ya.
Oke, saya berhasil mendahului kalian dari sebelah kanan dan di depan sana ada traffic light. Apakah bisa beruntung sampai di sana? Avanza di sebelah kiri juga sudah didahului. Di depan ada Galia lagi. Galia kayaknya ngambil jalan alternatif karena lampu kuning sudah menyala. Dan oke, kita ambil sebelah kiri. Tadi sisi kiri ada kontainer besar dan kita akan masuk di tengah. Oke, traffic light, kalian masih di depan. Kalau kalian akan lurus, ternyata kalian lurus. Brio diambil dari kiri, Xenia diambil dari kiri. Kalian masih di depan. Oke, apakah bisa didahului? Xenia mendahului lagi. Sudah merah ya. Oh, Xenia juga nih. Di sini ada persimpangan jalan tol Jogja. Oke, beruntung sekali. Hingga di sebelah kanan terhambat. Apakah kali akan diambil? Diambil dari kiri saja. Jadinya sama di juga kiri. Merah kelihatan saudara-saudara, sudah terlanjur masuk. Ke kiri, expander juga ikut ke kiri. Ya udah di depan sana, padahal saya mau ke kanan. Ya, saya bertahan di kanan saja. Oke. Saya bertahan di kanan. Semoga tidak lama. Oh, pas hijau di depan sana. Saya akan dapat lampu merah.